Kita kan sering ya dengar AI itu cuma soal teknologi, kode, algoritma. Tapi gimana kalau ternyata AI itu bukan sekedar alat? Gimana kalau AI itu sesuatu yang sama sekali asing? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas perspektifnya Yuval Noah Harari yang super unik. Buat dia, AI itu bukan kode, tapi cermin. Cermin buat kita semua, buat kemanusiaan. Oke, kita langsung mulai dengan kutipan yang, jujur aja, lumayan bikin merinding. Coba deh bayangin, puluhan ribu tahun, kita ini satu-satunya pemain yang cerdas di planet ini. Ya kan? Dominasi kita tuh nggak ada tandingannya. Tapi, kata Harari, sekarang semua itu berubah. Permainannya udah beda. Kita nggak sendirian lagi. Justru kita sendiri yang lagi menciptakan kompetitor pertama kita. Nah, ini dia ide utamanya Harari. Dan ini penting banget. Dia mau kita berhenti mikirin AI itu kayak palu atau komputer atau alat-alat lain. Bukan. Menurut dia, yang kita saksikan sekarang ini adalah kelahiran sesuatu yang benar-benar baru. Bisa dibilang ini adalah spesies baru. Beda banget dari apapun yang pernah kita kenal. Terus, apa bedanya? Nah, di sini nih letak kuncinya. Coba kita lihat. Di satu sisi, ada yang namanya alat. Anggap aja kayak mesin cetak atau bahkan bom atom. Gila kan kekuatannya? Tapi mereka pasif. Mereka butuh kita, butuh perintah manusia buat jalan. Nah, di sisi lain ada yang namanya agen. Dan AI itu masuk kategori agen. Kenapa? Karena dia bisa bikin keputusan sendiri, bisa belajar, dan yang paling gila, bisa menciptakan ide-ide baru tanpa disuruh. Coba deh kita resapi bareng-barang definisi ini. Kemampuan buat bertindak mandiri. Inilah yang bikin AI itu benar-benar revolusioner. Jadi, ini bukan sekedar kita bikin mesin yang lebih cepat atau lebih pintar ngitung. Bukan. Ini entitas yang bisa punya kemauan sendiri. Dan disitulah letak perubahannya. Semuanya jadi beda. Oke, sekarang kita masuk ke analogi Harari yang menurut saya paling kena. Dia minta kita buat bayangin, AI itu bukan sebagai kode yang rumit, tapi sebagai seorang anak kecil. Nah loh, kalau udah begini artinya apa? Tanggung jawabnya jadi gede banget di pundak kita kan? Siapapun yang punya anak atau ponakan atau pernah ngurus anak kecil pasti paham banget sama kutipan ini. Anak-anak itu kan peniru ulung. Mereka lebih ngeliat apa yang kita lakuin, bukan apa yang kita omongin. Nah, kata Harari, prinsip yang sama persis berlaku buat cara kita mendidik AI. Jadi gini, kita bisa aja nih capek-capek memprogram AI dengan semua prinsip mulia. Kita kasih instruksi, jangan berbohong, jadilah baik. Tapi AI itu nggak cuma belajar dari barisan kode kita. Dia itu ngelihatin dunia, dia ngamatin kita. Jadi kalau dia lihat manusia, apalagi para pemimpinnya, sering bohong buat dapat keuntungan, ya kira-kira apa yang bakal dia pelajari? Nah, ini dia intinya. Nggak mungkin kita berharap bisa punya AI yang baik hati kalau kita sendiri sebagai penciptanya, sebagai orang tuanya, masih sering bohong dan curang. Perilaku kita semua secara kolektif itulah kurikulum utama buat AI. Jadi siap-siap aja, AI bakal jadi cerminan kita, mau itu yang baiknya ataupun yang buruknya. Oke, biar kita paham kenapa semua ini bisa jadi bahaya banget, kita harus mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Menurut Harari, sepanjang sejarah ada satu pola yang terus berulang dalam peradaban manusia, dan pola ini jujur cukup mengkhawatirkan. Grafik ini, wah ini kayak rangkuman sejarah manusia dalam satu gambar. Coba lihat deh, kekuatan teknologi kita melesat ke atas, kayak roket. Tapi di sisi lain, kebijaksanaan dan kebahagiaan kita, ya gitu-gitu aja, hampir nggak gerak. Kesenjangan yang lebar banget inilah, kata Harari, yang jadi sumber masalah terbesar kita. Coba kita pikirin. Kita ini udah mencapai hal-hal yang luar biasa kan? Dari spesies kera yang biasa aja, jadi penguasa dunia. Kita bisa terbang ke bulan, kita bisa membelah atom. Tapi, pertanyaannya, apakah kita jadi jauh lebih bahagia dibanding nenek moyang kita di zaman batu? Menurut Harari, jawabannya belum tentu. Kita ini jago banget ngumpulin kekuatan, tapi payah banget buat ngerti cara pakainya dengan bijak. Ini kutipan yang nyelekit banget, tapi coba deh direnungin. Bener juga ya, kita ini spesies paling cerdas. Tapi di saat yang sama, paling delusional. Seringkali kecerdasan kita yang luar biasa itu malah kita pakai buat nguatin delusi-delusi kita yang paling bahaya. Dan sekarang, coba tebak, kita lagi ngasih kecerdasan super ini ke AI, lengkap dengan satu paket delusi kita. Jadi, kalau kalian pikir dampak AI sekarang ini udah heboh banget, udah signifikan, Harari punya kabar nih buat kalian. Kita ini
Bahkan belum mulai, ini baru pemanasan. Analogi ini penting banget buat kita pahami. Coba bayangin kita lagi ada di tahun 1835. Kereta api itu baru aja ditemukan 5 tahun lalu. Dampaknya ya masih kecil. Orang-orang ngelihatnya, apaan sih ini nggak akan ngubah apa-apa. Mereka belum kebayang kalau teknologi itu bakal ngubah total segalanya. Dari politik, ekonomi, sampai cara keluarga berfungsi. Nah, kita sekarang ini ada di posisi yang sama persis dengan AI. Selalu ada jeda waktu kan antara sebuah teknologi ditemukan sampai kita benar-benar ngerasain semua dampaknya di masyarakat. Nah, untuk AI, mungkin jeda waktunya bakal lebih pendek, lebih cepat. Tapi prinsipnya tetap sama. Perubahan yang paling besarnya itu belum datang, masih di depan mata. Dan dampaknya ini bakal muncul di tempat-tempat yang mungkin nggak pernah kita bayangin. Ini bukan lagi soal pekerjaan pabrik atau kantor yang hilang. Coba dibayangin, AI yang bisa menciptakan produk keuangan yang saking rumitnya nggak ada satupun manusia yang ngerti. Atau AI religius yang hafal luar kepala setiap kata dari semua kitab suci. Mana ada rabi atau pendeta yang bisa kayak gitu. Dan ini bukan film fiksi ilmiah loh, ini lagi dikembangin sekarang juga. Oke, ini dia kita sampai di puncaknya, bos terakhir dari argumen Harari. Menurut dia, rintangan terbesar buat bikin AI yang aman itu ternyata bukan soal teknis, bukan soal kode, tapi soal kita sendiri, soal manusia. Jadi, apa masalahnya? Masalahnya adalah, sekarang ini lagi terjadi semacam perlombaan senjata AI secara global. Semua perusahaan, semua negara, lagi balapan. Siapa yang bisa bikin AI paling kuat, paling cepat? Nah, dalam balapan yang kayak gini, biasanya ada yang dikorbankan. Apa itu? Ya keamanan dan kehati-hatian. Kutipan ini benar-benar nangkep pola pikir yang dominan sekarang. Logikanya kan jadi begini, kalau kita ngerem, tapi mereka ngebut terus, ya kita bakal ketinggalan, dan mereka yang bakal menguasai dunia. Ini tuh kayak dilema klasik tapi skalanya global. Nggak ada yang mau jadi yang paling lambat, nggak ada yang mau ketinggalan. Meskipun resikonya besar banget buat kita semua. Dan sampailah kita pada kesimpulan Harari yang paling menusuk. Intinya adalah, kita harus selesaikan dulu masalah kepercayaan antar manusia. Itu yang nomor satu. Gimana caranya kita berharap bisa membangun AI yang baik dan bisa dipercaya kalau kita hidup di dunia di mana manusia saling sikut, saling curiga? Nggak bisa. AI yang lahir dari dunia kayak gitu ya bakal jadi cerminan penciptanya, kompetitif, egois, dan nggak bisa dipercaya. Jadi, bahasan kita kali ini ditutup dengan pertanyaan ini. Pertanyaan yang mungkin bikin kita semua mikir. Mungkinkah kita menciptakan AI yang bisa kita percaya di dunia di mana kita sendiri nggak saling percaya? Jangan-jangan tantangan terbesar AI itu bukan soal ngontrol mesin, tapi soal ngontrol diri kita sendiri. Mungkin sebelum kita sibuk membangun alien yang baik hati, kita harusnya fokus dulu jadi manusia yang lebih baik. Coba direnungkan.